Saya percaya dalam hal kita mau belajar sama-sama tentang eskatologi, seperti saya sudah jelaskan dalam 2 hari yang lalu, kita belajar eskatologi tujuannya bukan kita mau cari tahu kapan Yesus datang. Kita nggak mau cari tahu, karena Yesus sendiri yang berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan datang. Anak manusia pun tidak, tapi hanya Bapa di sorga. Tetapi dia kasih tahu kepada kita bahwa di menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita tahu lewat apa? Tanda-tanda. Dan dia sendiri yang berbicara lewat firman Tuhan bahwa tanda-tanda ini yang akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini yang akan menyertai orang percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali ini. Sebab itu kita harus belajar eskatologi, itu begitu penting. Selalu saya katakan, untuk kita mau belajar eskatologi, yang pertama-tama agar supaya kita tertanam di gereja di mana saudara berada. Ini tertanam, kata tertanam berarti dalam Mazmur, saya ingat Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dan lain sebagainya. Satu pasal ini saya hafal ayatnya. Sampai di ayat itu berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena malaikatnya dia perintahkan kepada kita untuk menjaga kita. Kita satu orang ada punya satu malaikat loh yang menjaga kita. Jadi kalau saudara kemanapun, saudara nggak perlu takut. Ada malaikat penjaga yang menjaga kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kata duduk di situ diambil dari kata asli, memakai kata meno, artinya tidak bergerak, dia berdiam, dia tertanam di dalamnya. Kalau kita orang-orang yang tertanam, orang-orang yang duduk, maka orang-orang itu akan lebih apa? Dia akan tahu bagaimana mendewasakan dirinya sendiri, dewasa rohani. Oleh karena itu, belajar eskatologi selain kata kita tertanam, kita lebih antusias melayani. Oke? Saya sudah memberikan contoh bagaimana orang-orang yang melayani, dia akan mendapatkan mahkota kan? Maka sama-sama mempunyai dasar Yesus. Kita semua punya dasar Yesus, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Gak usah takut apa kita tidak selamat, itu bodoh sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang sudah selamat. Kita ini adalah orang-orang yang sudah punya dasar Yesus. Tetapi kualitas bangunan itu yang sementara saudara bangun. Terserah saudara mau bangun kualitas bangunan apa, emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering dan jerami. Alkitab bilang sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji dan akan nampak. Kapan itu nampaknya? Kapan itu pengujiannya? Pengujiannya nanti di awal-awal. Sebab itu kan selalu kita nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kenapa ada pertemuan di udara? Karena di sana ada pembagian mahkota. Nanti dari sana kita akan turun dan kita akan masuk, kita akan memerintah dengan Yesus dalam 1000 tahun damai. Oleh karena itu, sekarang ini kalau gembala atau pelayan suruh untuk kita melayani, mari kita melayani sebaik mungkin. Kita orang yang sudah selamat adalah orang yang melayani. Orang yang sudah selamat adalah orang yang memberi. Orang yang sudah selamat adalah dia memberikan milik Tuhan. Orang yang sudah selamat adalah orang yang membangun misinya Tuhan. Kita ini berada dalam karya Tuhan. Kita ini berada dalam usaha milik Tuhan. Kita bekerja badan, istilahnya ada badan usaha milik negara, tetapi ini kita badan usaha milik Allah. Kita yang menggerakkan itu, kita yang menjalankan misi itu dia. Bukan kita punya misi sendiri, saudara. Keliru kalau kita punya misi sendiri. Ini semuanya misinya Tuhan. Amen. Dia percayakan kepada kita. Dia percayakan kepada orang-orang yang sudah masuk pada keselamatan. Dia tidak mau percayakan kepada orang-orang yang belum selamat. Amin. Orang-orang yang cuma pegang tiket,
yang cuma babagara 4 orang dari bawa kapal terus ini kita sudah punya, tapi di waktu kapal berjalan mereka tertinggal, apalagi mereka yang tidak punya tiket. Nah, kita ini adalah orang-orang yang menikmati itu keselamatan. Sebab itu di sini saya jelaskan eskatologi diambil dari kata petasaman mengenai rencana Allah dari kekekalan sampai kepada kekekalan, dan kronologis peristiwa akhir zaman. Ini maksudnya kronologis. Dan dalam kronologis ini saya sudah bagi dalam 3 bagian yang disebut sebagai triple seven ini untuk kita mau mengetahui rencana Allah, tanda-tanda kedatangannya, yaitu dibukanya 7 meterai, ditiupnya 7 sangkakala, dan dicurahkannya 7 cawan. Semua ini sentralnya ada di mana, saudara? Semua ini dari kekekalan sampai kepada kekekalan, dari langit dan bumi yang baru sampai kepada langit dan bumi yang baru, dari Kejadian sampai Wahyu, sentralnya ada di sini. Oh, amin. Ini sentralnya. Jadi semua mata itu dari ujung sana memandang ke sini, yang dari sana memandang ke sini. Saudara, amen. Mau lihat itu Tritunggalnya Allah, Bapa, Anak, dan Roh, saudara lihat lewat siapa? Lewat ini, yaitu Yesus. Sebab itu tidak heran di dalam Wahyu pasal 13 akan muncul, Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 16 akan muncul Mesias palsu, patung yang dibuat oleh Antikris itu sendiri, dan patung itu akan bergerak sedemikian rupa, Alkitab katakan, dan dikatakan bahwa patung ini akan dikasih kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Bahkan dia menyembuhkan orang dan membangkitkan orang mati. Menjadi pertanyaan, siapa patung ini? Matius pasal 24. Yesus sudah jauh hari sudah mengatakan, hati-hati di akhir zaman, jangan sampai engkau percaya ada yang berkata hati-hati, ada Mesias di bilik ini, ada Mesias di sana, ada Mesias sementara melakukan mujizat. Apa itu Mesias? Mesias ini adalah juru selamat maksudnya. Artinya orang mau menyerupai dia. Kita sudah belajar polanya setan. Polanya iblis adalah dia mau memalsukan. Sebagaimana Allah punya Tritunggal, setan pun punya Tritunggal. Ini Tritunggalnya setan. Naga merah padang, dan dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu Antikris, dan binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu nabi palsu. Ini adalah Tritunggalnya setan, dan dia memalsukan semuanya. Sebab itu tidak heran kalau di zaman sekarang ini begitu banyak muncul kepalsuan. Saudara jangan cuma lihat merek. Begitu banyak saudara dapatkan di Indonesia sana. Itu semua merek, mau merek apa, itu ada di Indonesia palsu. KW1, KW2, KW3. Saudara sampai bingung membedakan mana itu asli, mana itu palsu. Dalam gereja hati-hati. Akan ada kepalsuan, jangan saudara salah menilai, oh dia sepertinya anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang, tetapi Alkitab katakan satu waktu akan kelihatan. 1 Korintus pasal 19 akan kelihatan mana itu jemaat yang tahan uji dan mana itu jemaat yang tidak tahan uji. Oke? Ini pendahuluan. Ya, saya akan memulai dengan satu pembacaan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saudara mungkin sudah sering dengar penginjil, seperti saya punya kakak ipar waktu dia datang kemari. Kalau dia berkhotbah mungkin dari awal sampai akhir mungkin saudara ketawa terus. Itu pendeta Stefanus Living. Tapi kalau saya maafkan, saya tidak ada kata-kata ilustrasi yang seperti itu karena saya pengajar pada dasarnya. Jadi dari awal sampai akhir yang saya kasih adalah pelajaran Alkitab. Jadi jangan harap ada kata-kata lucu ya. Oke. Ya, mari kita akan lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan,
Judulnya kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kamilah katakan kepadamu dengan firman Allah, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita dikasih oleh Tuhan hikmat, dan kita diberi oleh Allah roh. Roh yang ada pada kita berbeda dengan roh yang ada pada yang lain. Sebab itu yang Allah ciptakan, yang paling utama di dalam diri kita adalah roh. Mengapa? Karena roh ini kekal. Saya sudah katakan kemarin, roh ini tidak pernah tua. Biar saudara mulai dari kanak-kanak, rohnya tidak katakan rohnya kanak-kanak, tidak. Rohnya itu kekal. Yang membuat roh itu kanak-kanak, bisa saja orang katakan seperti, tetapi buat saya roh itu kekal dan roh itu dewasa. Tetapi kedewasaan itu diawali dengan kerohanian. Bagaimana saudara dapat menerima hal-hal rohani itu akan membuat rohani saudara dewasa secara rohani. Sebab itu roh itu tidak pernah tua. Tubuh boleh tua, tetapi roh tidak pernah tua. Kenapa? Karena roh itu kekal. Karena kekalnya itu roh,